Kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita, yaitu kemudahan sholat bagi para musafir atau pejalan jauh. Tujuannya apa? Simpel aja, biar kita semua paham gimana caranya ibadah tetap jalan terus, tapi tanpa rasa berat dan pastinya tetap sesuai aturan. Yuk, kita mulai. Sering banget kan, kita lagi di jalan, entah itu naik mobil, kereta, atau bahkan pesawat, tiba-tiba sadar, udah masuk waktu sholat. Langsung deh kepikiran, sholatnya gimana ya? Ribet gak ya? Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu gak sendirian kok. Eits, tapi jangan khawatir, Islam itu agama yang keren banget, penuh rahmat dan super fleksibel. Selalu ada solusi dan kemudahan yang ditawarkan. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas panduannya, khususnya menurut seorang ulama besar kebanggaan kita dari Banjarmasin. Oke, ini dia roadmap kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari konsep kemudahan dalam Islam, terus kita dalami panduan dari Datuk Kalampayan, kita bandingkan juga dengan pandangan mazhab lain, lihat relevansinya di zaman sekarang, dan terakhir, kita ambil poin-poin pentingnya buat kita semua. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum jauh, kita harus paham dulu dasarnya. Dalam Islam, itu ada yang namanya rukhsah atau keringanan. Kenapa sih harus ada keringanan sholat buat orang yang lagi bepergian? Tujuannya itu mulia banget loh. Jadi intinya adalah, supaya kita tetap bisa sholat sesuai syariat, tanpa ngerasa itu jadi beban yang berat di perjalanan. Ini tuh bukti nyata betapa Islam itu sangat mengerti kondisi kita dan penuh kasih sayang. Keren ya? Nah, ini dia bintang utamanya. Kita akan bahas panduan dari ulama hebat kita, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang akrab kita sapa Datuk Kalampayan. Semua ini tertuang dalam kitab mahakarya beliau, Sabilal Muhtadin. Pertanyaan pertama, kapan sih kita bisa disebut musafir? Menurut Syekh Arsyad, patokannya itu jarak. Beliau menetapkan jarak minimalnya adalah 2 kali marhalah. Kalau kita konversi ke ukuran sekarang, itu kira-kira setara dengan 85 km. Catat ya, jarak ini dihitungnya pas kita udah keluar dari batas desa atau kota tempat kita tinggal. Keringanan yang pertama namanya qashar. Gampangnya, ini tuh memendekkan sholat. Jadi sholat fardu yang aslinya 4 rakaat kayak zuhur, asar, dan isya, bisa kita kerjakan jadi 2 rakaat aja. Tapi ingat ya, subuh sama maghrib nggak bisa dikosor. Tapi ada syaratnya nih, tentu perjalanannya bukan buat maksiat ya. Terus kita juga harus niat mau mengkosar pas takbiratul ihram. Nah ini nih kuncinya, niatnya harus di awal sholat. Dan yang logis, kita nggak bisa jadi makmum sama imam yang sholatnya sempurna 4 rakaat dan status kita harus masih dalam perjalanan sampai sholat kita selesai. Keringanan kedua namanya jamak atau menggabungkan. Ada 2 macam. Pertama, jamak takdim. Artinya, kita narik sholat yang kedua ke waktu sholat yang pertama. Contohnya, zuhur dan asar dikerjain di waktu zuhur. Sebaliknya, ada jamak takhir. Kita undur sholat yang pertama ke waktu sholat kedua. Misalnya, zuhur dan asar dikerjain di waktu asar. Begitu juga buat maghrib dan isya. Syaratnya juga beda-beda. Kalau mau jamak takdim, harus dikerjakan berurutan. Dan nggak boleh ada jeda yang terlalu lama di antara 2 sholat. Nah, kalau mau jamak takhir, ada satu syarat penting. Kita harus udah niat mau menjamak sebelum waktu sholat yang pertama habis. Ini biar kita nggak dianggap sengaja menunda-nunda sholat. Oke, terus muncul pertanyaan penting. Sampai kapan sih status musafir kita berlaku? Nah, disinilah serunya ilmu fikih. Ada beragam pandangan. Coba yuk kita lihat perbandingan pendapat Syekh Arsyad dengan para imam mazhab lainnya. Kalau kita lihat di tabel ini, ternyata ada perbedaan. Mazhab Hanafi paling longgar nih, sampai 15 hari. Tapi mayoritas ulama, termasuk Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sepakat di angka sekitar 4 hari. Syekh Arsyad, sebagai penganut mazhab Syafi'i, ngasih detail yang super praktis. Hitungan 4 hari itu adalah hari penuh, nggak termasuk hari kedatangan dan hari kepulangan kita. Wah, ini ngebantu banget kan? Sekarang pertanyaan terbesarnya. Apakah aturan-aturan klasik ini masih nyambung di zaman kita yang serba ngebut? Di mana perjalanan yang dulu butuh berhari-hari, sekarang bisa selesai dalam hitungan jam aja. Coba deh bayangin, dulu perjalanan itu identik sama susah, capek, dan lama. Sekarang, kita bisa naik pesawat atau kereta cepat, nyaman banget. Apakah kemudahan ini bikin status musafir kita jadi batal? Dan ini dia jawabannya. Dalam fikih, setiap hukum itu punya alasan dasarnya. Menurut Syekh Arsyad dan mayoritas ulama, alasan adanya keringanan sholat musafir itu bukan tingkat kesulitannya, tapi jarak yang ditempuh. Ini poin pentingnya. Apa artinya? Artinya, meskipun kita naik pesawat yang super nyaman dan cuma butuh waktu sejam, selama jarak yang ditempuh itu lebih dari 85 km, keringanan sholat qashar dan jamak tetap berlaku buat kita. Wah, ternyata masih relevan banget ya. Oke, dari semua yang udah kita bahas, apa sih inti yang bisa kita ambil dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Biar gampang, kita bikin checklist simpel aja. Pertama, pastikan jarak perjalanan kita udah memenuhi syarat, yaitu di atas 85 km. Kedua, pahami lagi baik-baik syarat-syarat khusus buat qashar dan jamak tadi. Dan yang ketiga, yang paling penting, luruskan niat kita dari awal untuk mengambil keringanan ini semata-mata karena Allah. Sebagai penutup, yuk kita renungkan bareng-barang. Islam sudah memberikan kita kemudahan yang luar biasa.
Bukan supaya kita jadi enteng sama kewajiban, tapi justru untuk memastikan kita tidak pernah meninggalkannya. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua. Dengan segala kemudahan ini, gimana caranya kita bisa jadi lebih komitmen lagi sama sholat dimanapun kita berada? Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.